Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Noviana, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada video kali ini merupakan video untuk ujian akhir semester kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Meza Silvana MT. Baik, langsung saja untuk soal nomor 1, jelaskan untuk apa kita mempelajari diferensial dan integral. Untuk apa kita mempelajari diferensial dan integral? Sama-sama kita tahu bahwa cabang ilmu matematika ini yang mencakup limit, turunan, diferensial ataupun integral, serta deret juga di mana sangat bermanfaat untuk dipelajari dan ilmu ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diferensial itu mempelajari tingkat perubahan rata-rata atau seketika dari suatu fungsi. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Dengan diferensial dapat pula disidik kedudukan-kedudukan khusus dari fungsi yang sedang dipelajari seperti titik maksimum, titik belok, dan titik minimumnya jika ada. Berdasarkan manfaat-manfaat inilah, konsep diferensial menjadi salah satu analisis yang sangat penting dalam bisnis dan ekonomi. Sebagaimana diketahui, analisis dalam bisnis dan ekonomi sangat akrab dengan masalah perubahan, penentuan tingkat maksimum dan tingkat minimum. Selanjutnya integral. Untuk apa kita mempelajari integral? Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja. Banyak bidang lain yang menggunakan integral seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi disiplin ilmu yang lain yang mempergunakan integral. Berikut adalah penerapan diferensial dalam berbagai bidang. Yang pertama itu pada bidang konstruksi bangunan, di mana diferensial juga dapat berguna untuk pencampuran bahan-bahan bangunan yang dilakukan oleh arsitek, pembuatan tiang-tiang, langit-langit, ruangan, dan lain-lain yang menggunakan turunan, sehingga bangunan terlihat cantik dan kokoh. Diferensial juga dapat digunakan dalam pembuatan kapal, pesawat, dan kendaraan lainnya yang menggunakan turunan. Selanjutnya ada penerapan diferensial pada bidang ekonomi, yaitu yang pertama ada elastisitas permintaan, di mana rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Yang kedua ada elastisitas penawaran, di mana rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Yang ketiga ada elastisitas produksi, di mana rasio antara persentase perubahan jumlah output terhadap persentase perubahan jumlah input. Penerapan diferensial juga dapat diterapkan dalam dunia penerbangan, yaitu yang berfungsi untuk lajunya pesawat. Pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi, sehingga laju pesawat tidak salah arah dan percepatan sesuai dengan panduan dari tower. Selanjutnya, manfaat dari mempelajari integral juga terdapat pada berbagai bidang, khususnya pada bidang matematika. Yang pertama, untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur. Untuk bidang ekonomi, dapat digunakan untuk mencari fungsi asal dari fungsi marginal, mencari fungsi biaya total, mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal, mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal, fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal, fungsi kapital dari fungsi investasi. Yang ketiga ada pada bidang fisika, untuk analisis rangkaian listrik arus AC, untuk analisis medan magnet pada kumparan, untuk analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung, dan untuk pada bidang teknologi digunakan untuk laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Yang kedua, penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Yang ketiga ada memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, dan surplus konsumen. Yang terakhir ada pada bidang teknik,
di mana penggunaan integral dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal, misalnya para engineer dalam membuat desain mesin pesawat terbang. Baik, selanjutnya pertanyaan soal nomor 2, jelaskan aplikasi turunan dengan menggunakan metode aproksimasi beruntun atau metode iterasi. Jelaskan dengan contoh, misalkan menggunakan metode Newton. Di sini saya menggunakan metode Newton, di mana kita akan mempelajari suatu teknik untuk mendekati pembuat nol suatu fungsi. Teknik tersebut disebut dengan metode Newton. Dan metode ini menggunakan garis singgung untuk mendekati perpotongan suatu grafik fungsi dengan sumbu X. Untuk melihat bagaimana metode Newton bekerja, perhatikan suatu fungsi f yang kontinu pada selang AB dan terdiferensialkan pada selang AB. Jika fungsi A dan fungsi B memiliki tanda yang berlawanan, maka berdasarkan teorema nilai antara, f haruslah memiliki minimal satu pembuat nol pada selang AB. Untuk memperkirakan pembuat nol tersebut, kita pilih X sama dengan X1. X sama dengan X1. Seperti yang ditunjuk pada gambar A, metode Newton didasarkan pada asumsi bahwa grafik F dan garis singgungnya pada X1 fungsi X1 memotong sumbu X kira-kira pada titik yang sama. Karena kita dengan mudah dapat menentukan titik potong garis singgung yang dengan sumbu X. Kita dapat menggunakan titik tersebut sebagai perkiraan kedua dan biasanya lebih baik untuk mendekati pembuat 0 F. Garis singgung tersebut menyinggung pada titik X1 F X1 dengan gradien X1 dengan gradien F X1. Persamaan garis yang melalui titik dan memiliki gradien tersebut dapat dituliskan Y sama dengan F X1 sama dengan F aksen X1 dalam kurung X kurang X1. Y sama dengan F aksen X1 dalam kurung X kurang X1 ditambah fungsi F kali X1. Untuk contoh lebih jelasnya lagi, kita coba pada contoh menggunakan metode Newton. Di sini ada contoh, hitunglah 3 iterasi metode Newton untuk mendekati pembuat nol fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 2, gunakan X1 sama dengan 1 sebagai perakiraan awal. Di sini ada pembahasan, langsung saja. Karena fungsi X sama dengan X kuadrat dikurang 2, kita dapatkan F aksen X sama dengan 2X. Dan rumus iteratifnya adalah Xn ditambah 1 sama dengan Xn dikurang F Xn per F aksen Xn sama dengan Xn. Dikurang Xn kuadrat dikurang 2 per 2Xn. Perhitungan 3 iterasi metode Newton fungsi yang diberikan dapat ditunjukkan oleh tabel berikut. Berikut tabelnya dan dapat dihasilkan grafik sebagai berikut. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara menghitung volume sebuah cincin? Jelaskan dengan sebuah contoh. Untuk menentukan bagaimana volume benda putar atau cincin dapat digunakan dengan metode cakram, di mana metode cakram tersebut dapat diturunkan menjadi metode yang lain, yaitu metode cincin. Metode cincin itu adalah suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang, seperti cincin. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu, di mana sumbu putaran tidak berimpit dengan sisi persegi panjang. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut penggunaan metode cincin, di mana pada gambar ini dapat dilihat jika R dan R secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan luar dari cincin, dan T merupakan
ketebalan cincin, maka volumenya dapat ditentukan sebagai berikut. Volume cincin sama dengan Pi dalam kurung R pangkat 3 dikurang R pangkat 2 dikali T. Untuk mengetahui bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar. Perhatikan daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar Rx dan jari-jari R kecil x, seperti yang ditunjukkan pada gambar bidang datar ini. Jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putar yang diberikan, volume benda putar yang dihasilkan adalah V sama dengan Pi integral AB dalam kurung Rx kuadrat dikurang Rx kuadrat dx. Perhatikan bahwa integral yang melibatkan jari-jari dalam merepresentasikan volume lubang yang dikurangi dari integral yang melibatkan jari-jari luar. Untuk lebih memahami dapat dilihat pada penggunaan metode cincin. Pada contoh berikut, yaitu tentukan volume benda putar dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat, X2, terhadap sumbu X seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Di sini ada gambar bidang datar dan benda putarnya. Langsung saja kepada pembahasan. Dari gambar di atas dapat ditentukan bahwa jari-jari luar dan dalamnya adalah sebagai berikut. Rx sama dengan akar X. Rx sama dengan X kuadrat. Dengan mengintegralkan dan dengan batas antara 0 dan 1 menghasilkan V sama dengan Pi integral AB Rx kuadrat dikurang Rx pangkat 2 dx sama dengan Pi integral 1 hingga 0 akar 2 dikurang X kuadrat pangkat 2 dx. Pi integral 1 0x dikurang X pangkat 4 dx sama dengan Pi matriks 1 per 2 X kuadrat dikurang 1 per 5 X pangkat 5 sama dengan 3 Pi per 10. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Galat dapat disebut juga error atau dalam kesehariannya dapat disebut sebagai kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan dalam proses pengambilan data. Menurut buku karangan Suntoyo Yetno Sumarto 1993, galat adalah keanekaragaman atau variabilitas yang disebabkan oleh ketidakmampuan materi percobaan atau objek percobaan untuk berperilaku sama dalam percobaan tersebut. Untuk kenapa kita harus menghitung galat? Karena galat dapat berfungsi untuk menunjukkan efisiensi dari satu jenis percobaan atau penelitian ke penelitian yang lainnya. Secara normal kita menginginkan galat yang bernilai kecil, bahkan tidak terjadi galat. Namun ketiadaan galat juga dapat menyebabkan pertanyaan dalam penelitian. Kita terpenting dari galat ini adalah galat harus terjadi secara alami sehingga dapat menggambarkan objek penelitian yang sesungguhnya. Cara yang paling efektif untuk menimbulkan kealamian galat adalah dengan menghomogenkan perlakuan terhadap objek.